Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kami masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Philip Jermi yang merupakan financial educator dan technical analis Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Philip. Selamat sore, apa kabar Pak? Sore, baik Mas David. Apa kabar Mas David dan seluruh tim IDX Channel? Kabar baik juga Pak Philip. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Aktivitas perdagangan hanya akan berlangsung satu hari esok aja Pak, di Jumat jelang libur panjang akhir pekan. Hari ini indeks harga saham gabungan berbalik arah menguat di atas 1% setelah mengalami tekanan yang cukup hebat di beberapa hari perdagangan terakhir. Analisis Anda terutama dari sisi teknikal, pembalikan arah yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini. Ya, pembalikan arah yang terjadi itu memang kita perhatikan ya, karena memang IHSG ada area level support kuat di area 7150 dan area 7150 kita perhatikan sudah disentuh ketika koreksi pada hari kemarin ya. Pada kemarin IHSG koreksi minus 0,97%, disentuh area 7150 tersebut dan kemudian hari ini mantul. Ini adalah technical rebound yang akan cukup wajar. Hopefully besok juga bisa diperhatikan, tapi menurut saya pergerakan besok apalagi kita memasuki liburan panjang akan cukup terbatas karena memang potensial taking profit juga, namun memang karena kita perhatikan penurunannya sudah lumayan dalam juga, jadi pergerakan besok kita akan antisipasi cukup terbatas. Support dan resistennya mungkin besok Pak, meskipun range pergerakannya masih diperkirakan akan sempit. Support yang tadi saya sebutkan 7145 sampai 7150 dan area resistance justru hari ini sudah disentuh 7250. Mungkin mentok di sekitar 7280 untuk area resistance-nya. Baik, hari ini penguatannya cukup signifikan Pak Philip di atas 1% ini dan tadi sempat menyentuh ke 7250. Bagaimana Anda melihat pembalikan arah yang terjadi hari ini? Apakah indeks harga saham gabungan sudah kembali ke dalam tren bullish-nya kembali ataupun mungkin ada beberapa resisten tertentu yang harus ditembus dan disentuh terlebih dahulu untuk indeks harga saham gabungan supaya tren bullish-nya kembali kepada track yang sudah dicapai sampai sejauh ini? Oke, kalau kita berbicara mengenai tren bullish, kita perhatikan tren IHSG dari awal tahun 2024, di mana kita perhatikan IHSG membentuk all time high namun tipis, ya, sehingga menciptakan kalau kita perhatikan pattern semacam sideways pattern. Nah, kalau kita mau berbicara soal bullish, berarti kan artinya dia harus breakout lagi dari area resistance tertingginya, yaitu di harga 7.430. Nah, dengan adanya beberapa sentimen, contohnya seperti penurunan suku bunga, yang tentunya itu justru akan mengerek dengan adanya penundaan, sektor finance ini yang menjadi penyokong IHSG tentunya akan mendapat sentimen yang kurang bagus. Nah, sehingga dengan demikian untuk breakout dari bullish run ini memang akan cukup sulit. Kita harus melihat juga perkembangan dari The Fed dan juga beberapa faktor-faktor eksternal lainnya untuk perhatikan apakah memang kita akan berhasil melaju lagi ke bullish run. Baik, dari sisi sektoral memang hari ini sektor keuangan tampaknya menjadi salah satu penopang Pak Philip. Tadi pun juga sempat Anda singgung sebenarnya. Dari perbankan yang cukup mencolok hari ini ada BBCA Pak, menguat di atas 3%, cukup signifikan. Sebelumnya juga sudah mengalami pelemahan yang cukup dalam. Bagaimana analisis Anda? Kebangkitan dari saham-saham perbankan di sepanjang perdagangan hari ini meskipun BBNI satu-satunya yang masih melemah dan lebih cenderung tertekan di sepanjang perdagangan hari ini. Ya, yang pertama yang menjadi catatan adalah untuk banking ini kemarin juga terjadi koreksi karena setelah bagi dividen ya wajar untuk saham terkoreksi setelah membagikan dividen. Nah, namun setelah dividen ini berakhir, kita perhatikan juga yang selanjutnya adalah dari bagaimana laporan keuangan dan kinerja dari perusahaan-perusahaan big caps kita. Nah, setelah dividen trap, apabila perusahaan memang dinilai oleh investor, dinilai oleh market memang masih cukup bagus dan masih ada peningkatan, di situ tentunya akan terjadi technical rebound. Sehingga yang harus kita perhatikan adalah bagaimana jalannya kinerja dari big caps kita di kuartal kedua tahun 2024 ini. Nah, memang yang terjadi hari ini adalah purely technical rebound dari penurunan yang cukup signifikan. Karena jarang sekali kita lihat BCA terkoreksi minus 3,79%, BRI kemarin sempat minus 4% lebih ya, menjadi salah satu top loser. Itu kan jarang sekali, sehingga memang wajar apabila ada demand ketika saham-saham big caps ini turun secara signifikan. Baik, kita akan coba ulas dari sisi teknikal lebih detail Pak Philip. Untuk BBCA Pak 9850 menguat di 3,41%, arahnya untuk jangka pendek dan menengah BBCA.
BBCA jangka pendek kita perhatikan ini pergerakannya akan menurut saya di sekitar area 10.000 ya, tidak akan menembus 10.000, dan juga area level support yang bisa diperhatikan itu 9.325. Kalau sampai tersentuh area tersebut kita bisa lakukan buy atau averaging down di BBCA. Nah, kemudian untuk BBRI yang tadi sudah disebutkan, BBRI juga kemarin koreksi cukup tinggi. Nah, BBRI ini kemarin udah jebol area level support pertamanya yaitu di angka 5.725, di mana kemarin sempat menembus angka 5.525. BBRI ini kita harus waspada, mungkin lebih prefer untuk kita buy ketika dia sudah berada di harga 5.900 agar reversalnya lebih terkonfirmasi. Baik. Penutupan hari ini BBRI masih di 5.700. Artinya rekomendasinya buy on break, Pak Philip, atau ada rekomendasi lainnya untuk BBRI? BBRI bisa buy on break kalau misalnya seandainya kita dikasih lagi ke harga 5.500-an, kita bisa lakukan averaging juga. Oke, 5.900 ini ketika menyentuh ke level ini, apakah memang potensi penguatan lanjutan akan terbuka cukup lebar untuk BBRI? Ya, akan cukup lebar ya kalau kita perhatikan. Yang pertama, dengan adanya, kita lihat aja ya dari pergerakan pola candlenya, memang volume penurunan kemarin itu cukup tinggi. Namun kita tunggu dulu nih, kita wait and see apakah volumenya semakin mengecil. Kalau memang terjadi pengecilan volume dalam koreksi si BBRI ini, tentunya potensi reversal akan lebih besar. Baik, next untuk BMRI. Pak Philip hari ini juga menguat di 1,48%, ditutup 6875. Intraday hari ini sempat menyentuh di 6925 untuk BMRI. Untuk BMRI, area level support yang perlu dicatat itu ada di angka 6.600. Kalau kita perhatikan sebenarnya BMRI ini membentuk pola chart pattern double top, di mana double top merupakan chart pattern bearish, sehingga kita harus lebih berhati-hati. Di 6.600 kita akan tunggu apakah ada keluar rejection candle. Seandainya memang tidak keluar rejection candle, kita mungkin bisa averaging lagi di harga 6.275 dengan target resistance yang dituju di harga 7.250. Baik. Terakhir untuk BBNI, Pak Philip, tampaknya cukup tertinggal hari ini jika dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya, meskipun di menit-menit terakhir jelang penutupan ini berbalik menguat di 0,47%. Ya, semua banking membentuk pola pattern yang mirip setelah membentuk all time high kemarin. Dia all time high, kemudian koreksi membentuk pola pattern double top. Area level support yang harus dijaga 5.125 ya, mungkin bisa lebih rendah di 5.000. Di situ bisa lakukan buy kalau memang disentuh area level tersebut. Area resistance yang harus di break ada di level 5.675. Baik, analisis untuk saham-saham perbankan big cap pemirsa yang hari ini mencoba untuk bangkit yang menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.